Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Bayang-bayang bisikan mesum. Sepupu Nara satu lagi menatap Jaden di bawah sana dengan terpesona. Jaga mata anjir, dia punya gue, Vi. Seru Nara melempar bantal sofa dan mendarat di wajah sepupunya itu. Cie, cemburu. Goda Zafanya. Cie. Wajah Nara memerah. Jaden, kata Nara, lo punya dia? Pekik Vi pada Jaden, lalu tawanya meledak saat serbuan bantal sofa melayang ke arahnya. Zafanya tertawa melihat kegaduhan antara Nara dan Vi. Dia kembali mengecek handphonenya yang terus berbunyi tanda pesan masuk. Pesan dari kontak yang sama terus masuk, tapi bukan dari orang yang dia tunggu, membuat Zafanya menghela nafas pelan. Padahal Zafanya sejak tadi menunggu pesan dari Kenzio. Kak Ken lagi ngapain ya di rumah bundanya? Batin cewek itu kepikiran. Berisik banget HP lo, Za. Ucap Carla di sampingnya. Gior. Gumam Carla tak sengaja melirik nama kontak G itu. Zafanya mengangguk dalam diam. Balesinlah, kasihan. Bisik Carla. Tanpa Zafanya tahu, selama 8 bulan ini Gior selalu menanyakan kabar Zafanya pada Carla. Dan Carla yang tidak satu kampus dengan Zafanya menanyakan kabar itu pada Nara. Jadi, selama 8 bulan ini, hati Gior tak pernah lepas dari sosok Zafanya, hatinya masih menjadi milik Zafanya. Hidupnya masih selalu tentang Zafanya. Gue ke WC dulu kalau gitu. Ucap Zafanya yang diangguki Carla. Zafanya memasuki kamar Nara, lalu memasuki kamar mandinya. Cewek itu mengecek pesan WhatsApp dari Gior. Pukul 21:05, udah sampai rumah, aman kan? Pukul 21:05, sekali lagi aku bener-bener minta maaf, Za. Pukul 21:06, aku kangen kamu lagi. Pukul 21:07, dan aku mau kamu sekali lagi. Pukul 6:45, pagi. Pukul 6:45, jangan lupa sarapan ya. 06:45, by the way Za, aku ingetin kamu, tapi aku sendiri nggak sarapan karena nggak ada yang bikinin. Pukul 6:46, jadi kangen kamu yang sering bikinin bekal buat aku sarapan. Pukul 6:46, jangan lupa bahagia sayang. Pukul 12:16, siang Za. Pukul 12:17, cuacanya terik banget hari ini. Pukul 12:17, aku ramal, kamu pasti udah makan siang, kan? Jangan diet nggak jelas ya. Pukul 12:19, aku jadi kangen mukbang bareng kamu. Pukul 15:20, sore sayang. Pukul 15:20, udah kangen lagi. Pukul 15:21, aku abis part-time di minimarket. Pukul 15:21, tadi ada pasangan kakek nenek mesra banget walau udah tua. Pukul 15:23, aku harap masih ada kesempatan. Pukul 15:48, Za, capek banget Pukul 15:48, aku hampir telat. Pukul 15:48, aku lagi part-time part 2 sekarang wakak. Pukul 15:48, di kafe. Pukul 16:29, send picture. Pukul 16:30, yang beli orang pacaran, aku jadi kesel. Pukul 16:30, bahkan gelasnya pun pacaran. Pukul 16:30, Za, pacaran lagi yuk.
Pukul 16.39, Send Picture. Pukul 16.40, bagus, kan? Pukul 16.41, Arg. Pukul 16.41, Zagawat. Pukul 16.41, balas Zagawat banget. Pukul 16.41, Zaahawat Hinanani. Zafanya mengernyit, tangannya bergerak ragu hendak membalas pesan itu. Tiba-tiba menjadi khawatir sebab cowok itu sampai tipu. Tapi kemudian langsung urung saat sebuah gambar dikirim oleh cowok itu. Kopinya tumpah dong. Gara-gara kamu nih, gara-gara aku main HP terus. Tanggung jawab Za, caranya balikan sama aku? Mampus aku kena marah pelanggan ama manajer. Za Skulavi dimarahin. Udah dulu ya. BSS yang. Zafanya menghela nafas pelan sembari berusaha menahan tawanya. Giorgio-nya benar kembali, dengan kerandom-anya yang masih sama. Zafanya tersadar, ia menggeleng-geleng kesal. Segera keluar dari room chat Gior dan beralih membuka room chat Kenzio. Seketika ia kembali sadar, mereka berdua jarang berbincang di chat karena lebih sering menghabiskan waktu secara langsung di rumah atau di apartemen. Zafanya melempar handphonenya di tangannya yang sempat tremor. Wajahnya merah, nafasnya jadi tak beraturan karena teringat bisikan Kenzio itu. Cewek itu menatap linglung jemari rampingnya. Zafanya menggerakkan jarinya pelan, lalu tanpa sadar bergerak meremas-remas udara. Zafanya menutup wajahnya sembari meringis. Gila. Zafanya mengacak rambutnya syok. Lo bayangin apa, Za? Gila ya lo? Arg, malu banget nggak mau ketemu Kaken lagi. Zafanya terdiam di posisinya. Hening, tak ada yang bersuara setelah sosok tinggi itu datang. Gue yang suruh dia datang, kata Carla memecah keheningan. Buat jemput lo, Za. Zafanya masih terdiam berusaha meredam rasa kesalnya. Dia menghela nafas panjang dan meraih sling bagnya, lalu menghadap Carla. Kar, gue udah punya pacar. Katanya pelan membuat Carla yang tidak tahu apa-apa terkejut, begitupun sosok lelaki tinggi yang baru datang itu. Bedanya raut wajah lelaki itu langsung berubah karena tentu ia tak percaya. Gior mengenali Zafanya, setahu Gior Zafanya itu tidak mudah membuka hatinya untuk laki-laki. Buktinya saja, Gior baru berhasil mendapatkan Zafanya setelah 2 tahun lebih ia mengejarnya. Gue udah minta cowok gue jemput, Kar. Kata Zafanya lagi, dia menepuk bahu Carla yang kaget dan merasa tidak enak dengan Zafanya dan Gior. Gue duluan guys. Seru Zafanya melambaikan tangannya dan berlalu dari sana, melewati Gior begitu saja. Mereka memandang kepergian Zafanya sembari meringis. Zafa beneran punya cowok baru, seorang Zafanya yang bucinnya Gior itu beneran punya cowok baru? Tanya Carla tak menyangka. Nara berpandangan dengan Jaden sesaat, lalu mengangguk dengan berat. Entah bagaimana reaksi orang-orang ini jika tahu kalau Zafanya pacaran dengan anak dari ayah tirinya. Sumpah, gimana, nih? Carla syok. Sumpah, gue nggak tahu dia udah punya cowok, gue cuma mau bikin kesempatan buat kalian ngobrol. Kata Carla pada Gior. It's okay. Balas Gior mengangguk. Gue langsung pergi kalau gitu, sekalian mastiin dia pulang. Kata Gior diangguki mereka. Kalau anggap gue sahabat besok lo harus datang, ya? Seru Nara. Siap. Balas Gior sembari berlalu dari ruang tamu keluar rumah. Setelah Gior menghilang dari pandangan mereka,
Carla berbalik menatap Nara. Lo kenapa nggak bilang sih? Seru Carla tak terima. Jangan teriak-teriak, kasihan anak gue. Ucap Jayden tak suka, membuat Carla mendengus. Bucin. Seru Carla meledek. Jadi ini beneran, beneran? Tanya Carla masih tak percaya. Iya. Balas Nara mengangguk pasti. Carla menutup mulutnya tak menyangka. Sejak kapan, dia kayak apa, baik nggak, ganteng nggak, gantengan Gior apa dia, lulus nggak ama lo? Cerca Carla. Tanya satu-satu, jangan bikin dia stres. Kata Jayden datar. Carla hanya meliriknya sekilas dan mendengus pelan. Nara berpikir sejenak. Kenalnya udah cukup lama sih. Kapan pastinya mereka pacaran gue nggak tahu jelas. Dan dia lulus menurut gue. Katanya mengangguk. Dia sahabatnya Kak Jayden. Carla menatap Jayden menyelidik. Berarti pasti 11-12 ya sama lo. Katanya membuat Jayden menaikkan sebelah alisnya. Gua kenapa emang? Batinnya. Carla memajukan tubuhnya pada Nara yang duduk di sofa seberang meja, begitupun Nara juga memajukan tubuhnya. Zafa nggak mungkin diperko. Juga kan, terus diancam biar mau pacaran? Bisik Carla masih dapat terdengar oleh Jayden. Sudut bibir Jayden tertarik membentuk senyum miring mendengarnya, tapi sebenarnya perkataan Carla itu menusuk tepat di dadanya. Dibilangin gue bukan diperko. Petik 2. Bisik Nara kesal, jadi tidak enak dengan Jayden. Carla berdecak dan menggeleng. Nggak bisa, gue harus tes sendiri. Dia pantas apa enggak buat Zafa yang rada gampang dibodohin itu. Nara meringis, entah bagaimana jika Carla tahu bahwa lelaki itu adalah kakak tiri Zafanya sendiri dan mereka bahkan tinggal serumah. Juga entah bagaimana jadinya jika Carla tahu kalau Kenzio itu sudah beberapa kali menyakiti Zafanya. Besok dia harusnya datangkan ke nikahan lo berdua? Tanya Carla dengan tatapannya yang menajam dan senyuman miring. Nara meringis. Jangan aneh-aneh lo di nikahan gue. Seru cewek itu mewanti-anti, sahabatnya itu terlihat seperti merencanakan sesuatu seperti sebelum-sebelumnya. Carla mengangkat bahunya dengan senyuman. Gue pulang juga kalau gitu, takut kemalaman. Katanya dan berlalu dari sana membuat Nara menghela nafas. Jayden dan Nara terdiam di ruang tamu yang kosong, hanya tersisa mereka berdua di sana. Mama papa Nara sudah sejak tadi ke kamar, begitupun dua sepupu Nara. Lo ada mau sesuatu? Tanya Jayden memutar tubuhnya untuk sepenuhnya menatap Nara. Nara bergumam pelan dan berpikir, lalu dia menggeleng. Serius, nggak ada rasa ngidam, bilang aja, nanti gue cariin. Kata Jayden. Nara kembali menggeleng. Sekarang belum ada. Katanya pasti membuat Jayden mengangguk. Pandangan lelaki itu perlahan turun pada perut Nara, membuat Nara yang tadi duduk santai yang tak mencerminkan seorang cewek jadi merapatkan kakinya. Satu tangan Nara dengan canggung memegang perutnya. Lo mau ngerasain, Kak? Tanya Nara. Jayden sedikit terkesiap. Boleh. Tanyanya merapatkan tubuhnya dengan Nara. Nara mengangguk pelan, maka Jayden mengulurkan tangannya dan langsung digenggam Nara. Satu tangan Nara mengangkat bajunya sedikit, dan satu tangannya lagi menempelkan tangan Jayden pada perutnya. Udah ada baby bump-nya. Kata Nara pelan. Udah hampir sebulan kan dia? Tanya Jayden dan Nara mengangguk. Cewek itu menipiskan bibirnya.
Perasaan hangat memenuhi hatinya merasakan elusan samar tangan Jaden. Maaf. Gumam Jaden membuat Nara mengangkat kepalanya menatap Jaden. Cewek itu tersenyum tipis dengan matanya yang mulai berlapis kaca. Nggak apa-apa, katanya lirih. Gue bakal berusaha yang terbaik buat masa depan lo dan masa depan dia, kata Jaden. Nara mengangguk, dia percaya Jaden. Nara yakin Jaden orang yang dapat dipegang perkataannya. Cowok itu menarik tangannya dan mengalihkan pandangan. Ayo, gue antar ke kamar, ucap Jaden menarik tangan Nara lembut. Mereka melangkah menaiki tangga satu persatu. Nara menatap tangannya yang perlahan berkeringat dalam genggaman Jaden. Entah karena hormonnya atau bagaimana, Nara sangat menyukai setiap sentuhan Jaden pada dirinya. Gue tadi beliin susu ibu hamil, vitamin, sama keperluan lain yang dokter kandungan lo rekomendasiin kemarin. Barangnya udah di dalam kamar lo, ucap Jaden menghentikan langkahnya di depan kamar Nara. Nara mengangguk. Lo kayaknya bakal jadi ayah yang baik, ucap cewek itu pelan. Makasih, Kak, sambungnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Jaden tak membalasnya, hanya menatap calon istrinya itu dalam diam. Jaden harap ia benar-benar bisa jadi ayah dan suami yang baik nantinya. Perlahan tangannya terangkat mengelus rambut Nara. Maaf, bisiknya benar-benar merasa bersalah. Lo masuk, langsung tidur biar besok pas acara nggak kecapean, ucap Jaden mengalihkan pandangannya. Nara mengangguk. Ngait, Kak, bisiknya tersenyum. Nara membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam, lalu bersender pada pintu itu setelah ia menutupnya kembali. Lo bakal jadi ayah yang baik, tapi kayaknya lo nggak bakal jadi suami yang baik. Dia menghela nafas pelan. Saat di balkon sore tadi, Nara sering memergoki Jaden memandang Zafanya dalam diam. Bahkan sampai saat ini, Nara masih menjadi saksi bagaimana Jaden menatap Zafanya dengan matanya yang berbinar. Nara harap, benar-benar akan ada kebahagiaan yang datang dalam pernikahan mereka. Kamu bohong kan, Za? Seru Gior dari motornya yang berjalan pelan mengikuti langkah Zafanya. Mereka masih di jalanan beraspal dekat rumah Nara, belum sampai di area jalan raya. Jalannya sepi, tak ada kendaraan lalu lalang, tak mungkin Gior membiarkan Zafanya jalan kaki seorang diri. Aku nggak percaya, seru Gior lagi. Zafanya menghela nafas pelan. Ia mempercepat langkahnya sembari terus menghubungi Kenzio diam-diam. Tapi, sejak tadi cowok itu tak bisa dihubungi. Entah apa yang dilakukan Kenzio di rumah bundanya. Za, panggil Gior dengan pandangan pada kaki Zafanya yang terbungkus heels setinggi 5 cm. Tidak terlalu tinggi, tapi pasti tidak nyaman dan bisa saja lecet jika berjalan tergesa-gesa seperti itu. Ayo naik, aku antar, katanya lagi yang tetap diabaikan. Akhirnya ia menghentikan motornya di depan Zafanya, menghambat langkah Zafanya. Zafanya menarik nafasnya dan mengalihkan pandangan, tak sanggup memandang Gior dengan jarak sedekat ini. Jika Zafanya tak suka, harusnya ia masih bisa pergi dengan mengambil jalan lain yang masih luas, tapi entah kenapa ia malah berdiri di sana. Beneran dijemput? Tanya Gior memecah keheningan. Zafanya mengangguk dalam diam. Udah di jalan atau gimana? Kenapa nggak tunggu di rumah Nara? Tanya Gior lagi. Za. Panggil Gior karena Zafanya tak kunjung menjawabnya. Nggak usah peduliin aku, Gi. Ucap Zafanya pelan, menatap Gior juga pada akhirnya. Gior menipiskan bibirnya,
berusaha menahan rasa senangnya mendengar suara Zafanya setelah sekian lama. Akhirnya kamu mau ngomong sama aku. Gior tersenyum tipis. Zafanya mengalihkan pandangan tak suka, dia kembali berjalan melewati Gior. Cek Kaken kemana, sih? Gumam Zafanya lirih, kembali menghubungi nomor Kenzio, tapi lagi-lagi lelaki itu tak bisa dihubungi. Padahal ia sedang membutuhkan kehadiran cowok itu untuk membuktikannya pada Gior. Gior kembali mengikuti cewek itu dengan motornya, benar-benar membuat Zafanya kesal. Anehnya, rasa kesalnya itu membuatnya ingin menangis, bukan rasa kesal yang benar-benar tak suka. Jauh dalam lubuk hatinya, Zafanya cukup penasaran dengan kabar Gior. Jangan ikutin gue, seru Zafanya keras. Gior berhenti. Udah jadi gue lagi, ya? Gumamnya pada diri sendiri. Padahal kalimat pertama tadi masih pakai aku. Dia memandang Zafanya di depan sana yang tetap melanjutkan langkahnya. Aku ikutin kamu dari jauh ya. Aku nggak akan tenang kalau ninggalin kamu sendiri malam-malam. Seru Gior. Terserah, bodoh amat, nggak jelas. Batin Zafanya berdecak-decak. Bersambung.